Mas Anies, saya memberikan apresiasi kepada Anda, seorang tokoh perubahan. Suka tidak suka, sadar atau tidak, bahwa program Desak Anies telah merubah sikap dan perilaku sebagian besar anak bangsa. Telah membangun sebuah kesadaran kolektif anak bangsa bahwa negara harus dikelola dengan cara-cara yang baik dan benar, menempatkan nilai-nilai etik dalam sebuah tata kelola negara. Ujung dari Desak Anies, hari ini kita bisa lihat bahwa seluruh anak bangsa mendesak agar presiden segera dimakzulkan. Desak Anies berujung pada desak pemakzulan Jokowi. Jokowi Raja Curang lengserkan. Ya, pertama Kang Epul, dari dulu juga kan kita sudah berbicara tentang pemakzulan Jokowi. Itu adalah solusi kan, solusi untuk kebaikan bangsa, negara dan rakyat Indonesia gitu kan, karena perilaku politik Jokowi inilah yang menyebabkan acak adut gitu kan negeri ini. Banyak lah kasus-kasus yang bisa dibuktikan dalam ketika dia memerankan kepemimpinannya, terutama di 5 tahun terakhir ini gitu kan, periode kedua lah, itu ya luar biasa kesewenang-wenangannya itu. Nah, ujungnya terbukti juga gitu, ketika mau pemilu 2024 atau pilpres khususnya, terlihat sekali di situ kan rekayasa desain kecurangan yang disiapkan, dan itu dikomandani oleh Jokowi gitu. Sehingga seperti yang kita pernah ungkapkan dahulu, Jokowi itu harusnya nggak ada dalam proses pemilu ini, jujur dan adil gitu. Kalau Jokowi masih ada, walaupun dia teriak-teriak jujur adil gitu kan, malah sekarang disimpangkan damai gitu kan, jujur adil hilang gitu ya, karena memang perekayasaan atau kecurangan itu sangat masif, sistematik dan terstruktur. TSM. Dan kalau bahasan itu kan sebetulnya kita sudah sering podcast dan membahas juga detail-detailnya. Nah, tapi kalau kembali pada catatannya Pak Rizal, ini mengutip juga yang dari Tempo. Ini bagaimana nih Pak? Ya, saya kira itu pembuktian bahwa pemilu ini di bawah bayang-bayang kecurangan. Tempo kan itu intinya gitu kan. Ya, dia melihat yang mutakhir lah, dari mulai pengajuan Gibran gitu kan, yang dipaksakan, yang disebut anak haram konstitusi, ketika MK memutuskan pelanggaran kode etik, kemudian ketika DKPP menghukum ketua KPU gitu kan, dia menjadi anak haram demokrasi gitu. Itu kan mulai dari sana gitu kan. Kemudian dengan penyimpangan dana bansos gitu ya, kemudian juga mobilisasi aparat sampai ke desa, ke RW RT bahkan gitu kan. TNI dan polisi juga yang kelihatannya dikendalikan untuk kepentingan suksesnya paslon nomor 2 itu gitu. Saya kira wajar kalau Tempo gitu kan menulis bahwa sekarang ini pilpres ini di bawah bayang-bayang kecurangan. Jadi kalau saya jadi ingin sedikit bahas tentang temponya Pak Rizal, karena ini Tempo ini kenceng banget nih. Selain edisi editorialnya, kita tahu juga YouTube-nya ada bocor alus, itu juga selalu jadi rujukan pembahasan yang lain. Ini kok berani sekali, ada apa? Apakah ada juga yang mengatakan ini Tempo ini ditunggangi 03 atau 01 malah. Nah, itu gimana dalam pandangan Pak Rizal? Kalau menurut saya ditunggangi oleh kejujuran dan ditunggangi juga oleh kebenaran ya. Jadi sebagai media yang punya tanggung jawab terhadap masyarakat, ya, dia harus berada di aras kebenaran, kejujuran, dan dia tahu bahwa kondisi sekarang ini tidak berada di kondisi itu. Saya kira dia juga ingin berbuat lah. Menurut saya sebagai media itu adalah satu kekuatan
infrastruktur politik yang kuat pengaruh ada. Masa semuanya habis? Masa semuanya dikooptasi oleh kekuasaan, gitu kan? Saya kira Tempo ingin menunjukkan jati dirinya, dan itu dalam beberapa edisi terus-menerus mengkritisi kekuasaan yang otoritarian, gitu kan. Layak menurut dia. Ada opini yang di dalam media yang terakhir itu bahwa jangan pilih yang didukung oleh Jokowi. Itu keras sekali itu ya. Keras sekali itu. Tapi yang menarik ini Pak Rizal, ini juga kan kalau bicara pelanggar HAM berat kan identiknya ini masyarakat ke 02 ya. Ada tokohnya yang bermasalah dengan kejadian di 98 dan sebagainya. Tapi di sini ada tulisan Jokowi pelanggar HAM berat, pencipta sistem korup, penculik, penyanderaan. Ini gimana maksudnya, Pak? Kalau kejahatan politik itu pasti akan bermuara pada siapa pemimpin politik. Gitu ya. Seperti kasus tewasnya 800 petugas KPPS 2019, gitu kan? Siapa yang tanggung jawab? Itu bukan soal TNI, gitu kan? Bukan soal polisi, bukan tanggung jawab pimpinan KPU. Bukan karena itu pembiaran, gitu. Jadi crime by omission itu ya, jadi kejahatan pembiaran dan itulah risiko kenapa presiden pada waktu itu masih menyatakan dirinya sebagai presiden. Harusnya mah dia melepaskan dulu jabatan untuk berkompetisi. Dia enggak. Saya presiden tetap, gitu kan. Nah, konsekuensinya semua kejadian-kejadian termasuk tewasnya 21-22 Mei, gitu kan, walaupun pelakunya bisa saja aparat, gitu kan. Tapi karena itu kasus politik, tanggung jawab dong, gitu. Begitu juga dengan 6 syuhada, gitu kan, walaupun itu tangan aparat, tapi karena itu pembunuhan politik, ya tanggung jawab pemimpin politik, gitu. Sampai Kanjuruhan juga dia landai-landai saja. Saya kira itu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Kita sebut dengan pelanggaran HAM berat. Baik, kalau kembali ke Pilpres 2024. Yang di sini juga ada catatan bahwa Pilpres 2024 dipastikan curang dengan melihat kerja kotor istana. Nah, ini kalau ya saya lihatlah beberapa ucapan-ucapan dari statement dari para tokoh itu, ada yang mengatakan bahwa ini diduga keras akan terjadi kecurangan. Tapi ada juga yang mengatakan ini pasti curang. Nah, ini kan agak-agak berbeda. Ini gimana melihatnya? Karena besok itu bukan satu-satunya peristiwa yang ditunggu, gitu kan, curang atau enggak ya, gitu. Karena kecurangan sudah terjadi sejak awal, gitu. Seperti tadi itu munculnya Gibran sendiri curang, gitu kan. Kemudian juga lihatlah perilaku politik Jokowi, gitu kan, soal bansos, gitu kan, dana yang diambil dari APBN tapi diklaim menjadi pribadi atau juga kepentingan kelompok, gitu kan, untuk mendukung suksesnya paslon, gitu kan. Saya kira hal-hal seperti itu menggambarkan kecurangan. Bahkan sudah mengumpulkan kepala desa, bahkan juga kepala desa diberi jabatan tahun yang lebih lama, gitu kan. Itu semua itu orang baca, lo tahu itu, gitu kan, bahwa itu curang. Jadi karena awalnya curang, tiba-tiba besok nggak curang, nggak mungkin, Pak. Gitu. Kalau saya termasuk mazhab yang meyakini pasti curang, gitu kan. Kalau dari pilihan dua mazhab itu, ya karena apa? Awalnya sudah curang, tiba-tiba tidak curang, aneh. Sementara juga kelihatannya Jokowi ini belum memperlihatkan kesadaran yang kembali ke kebaikan, masih melabrak, masih menabrak, masih nekat, gitu, untuk mensukseskan misinya. Jadi oleh karena itu pasti proses awal yang curang, kesannya curang, mungkin setelahnya akan curang lagi. Itulah yang kita sebut masif, sistematik dan terstruktur kecurangan Pilpres atau Pemilu 2024.